ini materi kita adalah ekuitas gitu ya. Kemarin kan kita sudah bahas hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, obligasi, dan sekarang kita bahas ekuitas gitu. Apa sih ekuitas itu? Modelnya perusahaan tuh datang dari mana sih kalau dia berbentuk perseroan terbatas? Saham. Nah, kan kita bahasnya perseroan terbatas ya. Ada beberapa bentuk perusahaan. Kan yang kita bahas di sini adalah yang berbentuk perseroan gitu ya. Modelnya dari mana? Dari saham. Nah, sekarang kita bahas tentang ekuitas. Ekuitas itu adalah sumber modalnya perusahaan gitu kan. Kalau kita bicara perusahaan besar, perseroan, ada dua sumber utama modal. Yang pertama adalah dari ordinary shares, saham biasa, dan preference share, saham preference gitu. Return earnings apa sih kalau return earnings? Laba ditahan. Apa itu laba ditahan? Iya, laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang disimpan aja di perusahaan. Kenapa perusahaan perlu membuat return earnings? Iya, pengembangan usaha, berjaga-jaga, dana cadangan dan sebagainya ya. Jadi kalau lagi punya uang banyak, perusahaan nggak akan semua dibagiin dalam bentuk dividen. Harus ada yang di-keep. Nah, ini adalah dua sumber utama ekuitasnya perusahaan. Satu adalah return earnings, yang kedua adalah contributed capital atau modal dari share saham biasa dan saham preference. Saham tuh apa sih? Siapa yang sudah berinvestasi di sini? Siapa? Di mana? Oh, beli sahamnya BCA. Nah, kenapa pakai BCA? Keren banget. Ayo kita lihat saham berapa harga sahamnya Mbak. Siapa namanya? Mbak Pia berapa coba harga saham Mbak Pia? Hah? Salah ya, Pia. Pia. Maaf. Coba kita lihat harga perdagangan hari ini. Mana ya? Ringkasan saham, ringkasan perdagangan. Bentar. Data indeks saham. Coba kita lihat sahamnya Mbak Via. Harganya berapa Mbak Via? BBCA. Berapa harga saham Anda hari ini Mbak Via? 8.840. Punya berapa lot? Satu lot 100 ya? 100. Misalnya Mbak punya satu lot. Berarti kali 100 berapa tuh? 800. Nah, 800 dapat dividennya berapa Mbak? Waktu belum 8.000 toh. Nah, coba dulu belinya Mbak Via. Mbak siapa tadi? Tia. Mbak Tia dulu belinya 4.000. Sekarang 8.400. Berarti dia dapat apa? Capital gain. Benar nggak? Capital gainnya berapa? 8.400 kurangi 4.000 gitu kan. Itu capital gain itu kalau mau dijual udah untung gitu kan. Tapi Mbak nggak mau jual karena mungkin Mbak Tia bertransaksi di BCA terus gitu. Jadi sama saran saya ke Anda, carilah produk selain fundamentalnya, carilah produk yang Anda pakai terus. Anda kalau mandi sabunan pakai apa di rumah? Unilever. Nah, Anda boleh beli Unilever. Suka makan Indomie, boleh beli Indofood. Jadi jangan cuma jadi konsumennya, jadilah ownersnya. Minimal Anda akan kecipratan apa? Dividennya. Dan nggak semua tuh mahal kayak sahamnya Mbak Tia ini ada yang murah, Adi Komputer Property nih itu cuma 79. Anda beli satu lot berarti berapa kali 100? Nah, 7.000 loh Anda punya satu lot saham gitu ya. Nanti kalau ditanya calon mertuanya, kerjaannya apa? Selain kuliah, saya pemilik dari Adi Komputer Property. Ya, saya pemilik perusahaan properti, Bu. Apa itu? Ini Bu, Adi Komputer Property, terus ibu mertuanya ternyata belajar saham juga, dilihat harga sahamnya 79. Nah, jadi enggak semua perusahaan itu mempunyai harga saham yang tinggi. Buat pemula boleh loh. Adaro misalnya. Adaro ini perusahaan tambang ya, 3 juta. BRI 630. Kemarin yang BRI Syariah itu ketika BRI Syariah sekarang udah jadi BSI ya? BRI Syariah merger enggak ya? Kok saya lupa ya BRI Syariah. BRIS. Ya? Masih sendiri ya? Iya, masih sendiri, Bu. Nah, BRI Syariah itu dulu juga naiknya gede banget kan waktu pandemi.
berapa kali lipat itu capital gain-nya kayak Mbak Tia dulu beli 4.000 sekarang jadi 8.000. Oh, udah untung banget besok. Makanya kalau besok teman-temannya wisuda, jangan lagi dikasih boneka apa snack. Coba deh beliin saham yang paling murah di sini apa. Nah, itu kan lumayan bisa harga satu boneka. Anda beli berapa kalau boneka harganya? Ini 79.000 udah dapat satu lot saham properti. Ini kuhadiahkan untukmu saham perusahaan properti gitu ya. Nah, gitu. Ya. Ada dua aspek fundamental, nanti tanya Mbak Tia ya. Ada aspek fundamental atau aspek teknikal dan 3 feeling. Bener nggak? Feeling itu juga penting gitu. Maksudnya saya preferensinya di perusahaan apa, dan komitmen kita terhadap sesuatu. Misalnya saya komit terhadap lingkungan gitu ya, perusahaan-perusahaan yang sustainable. Maka saya akan pilih perusahaan-perusahaan yang dia concern terhadap sustainability. Itu misalnya mereka yang masuk dalam indeks ke hati. Indeks ke hati itu perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam mereka yang perusahaan-perusahaan yang ramah lingkungan, ya kayak gitu, sustainability. Nah itu kan tergantung preferensi. Gitu. Yang pertama fundamental, 2 apa tadi technical, 3 preferensi. Ngecek apa? Fundamental kan dari laporan keuangan. Iyalah, kan kita jurusan akuntansi kan. Kita mestinya lebih jago ya dari kalau technical tuh dari pergerakan saham, naik turunnya kayak gitu. Kalau preferensi tergantung Mbak senang risk lovers atau risk averse gitu ya. Risk lovers itu orang yang senang risiko. Kalau orang senang risiko biasanya senang ambil saham-saham yang walaupun tidak blue chip tapi diperkirakan harganya akan naik. Tapi kalau yang orang main aman kayak Mbak Tia, dia cenderung nyari saham-saham yang blue chip yang aman gitu. Ya, kalau caranya berinvestasi, nah tanya sama Mbak Tia, dia udah buka akun di mana? Akun apa namanya, perusahaan investasi ya, perusahaan investasi. Kemudian nanti Anda buka tabungan di situ, kemudian nanti beli saham melalui perusahaan investasi yang terdaftar di mana? Otoritas Jasa Keuangan. IDX juga. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kita kembali ke kenyataan bahwa Anda adalah mahasiswa akuntansi yang harus mencatat gimana kalau perusahaan itu menerbitkan saham. Jadi ini adalah kalau perusahaan menjual sahamnya di bursa, artinya dia akan mendapat uang kan dari investor kan. Nah itu digunakan dia untuk sebagai sumber modalnya, sumber ekuitasnya. Nah lalu kita berarti kalau semua udah tahu tentang saham, perlu nggak sih disetelin lagi video tentang saham? Sebentar aja ya. To determine how to bet many investment choices available, it can be overwhelming for beginners to determine how to best structure their portfolios. One popular component is equity securities or stocks. By now, you may have a basic understanding of stocks, which are securities that indicate ownership in a company and represent a potential claim on part of its assets and earnings. Let's take a look at the 2 primary categories of stocks, common and preferred. When you think generally about stocks and their attributes, you are likely thinking about common stock. There are several different categories of common stock, which we'll explore in a later video. For now, we'll cover the basics. When you purchase common stock, you are considered a shareholder and therefore part owner of the issuing company. This ownership comes with voting rights that allow you to participate in the election of the company's board of directors and to vote on certain corporate policies. Other privileges that you may be entitled to are potential dividend payments, preemptive rights, or the right to buy newly issued shares before they are made available to the general public, limited liability in the event that the company goes bankrupt, and the entitlement to a portion of the assets of the corporation should it be liquidated. However, in the event that a company is liquidated, holders of common stock are the last to be compensated. This lower level of priority can make common stocks riskier than preferred stocks or bonds. Common stocks are also generally more volatile than preferred stocks and certain other assets, like bonds. However, they do have the advantage of a relatively greater potential for growth.
Preferred stocks differ from common stocks in that they have characteristics of debt securities as well as equity securities. Preferred stock, like common stock, denotes a share in a company's ownership. However, it does not share the same propensity for growth as common stock and typically does not come with voting rights. Rather, like debt securities or bonds, preferred stock is similar to a fixed income investment, as the company pays these shareholders a fixed dividend. However, unlike bonds, preferred stocks do not have a maturity date or set point at which the principal amount is returned. So, while preferred stocks may not offer the same potential as common stocks, they can offer a potentially stable source of income. As an added advantage, shareholders of preferred stock are given higher priority for holders of common stock. In other words, they receive their dividends first and take precedence in collecting the remaining assets if the company is liquidated. Of course, bond and other debt holders ultimately trump both types of stock in terms of priority level for liquidation purposes. With all of this in mind, you can begin to determine your investment strategy. Remember, when choosing the types of securities that are right for you, it is important to acknowledge the inherent risks and consider your short and long-term goals, liquidity needs, and risk tolerance. To learn more about this and other investment topics, subscribe to the Jadi Zions apa Direct tadi yang Just dapat disimpulkan will cover dari sini? likely thinking Apa about itu stok? Bukti kepemilikan. Kalau Mbak Tia tadi beli BCA, berarti Mbak Tia adalah ownersnya BCA, gitu ya. Kalau Anda tadi beli perusahaan apa tadi, yang 79 per lembar tadi, Anda juga ownersnya, gitu ya. Terus ada dua macam. Yang pertama adalah saham biasa, yang kedua adalah saham preference. Apa bedanya saham preference dan saham biasa? Kalau saham biasa punya hak voting nggak? Hak untuk berpendapat nggak? Saham biasa kok. Ada kan? Saham biasa punya hak untuk berpendapat. Mbak Fia diundang RUPS nggak? Karena kuliah nggak datang, ya kan? Nah, kalau Anda jadi pemegang saham, Anda akan diundang RUPS. Tapi yang didengerin yang sahamnya besar ya, ya kan? Kalau kita hanya punya satu lot itu artinya 0,001% gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu namanya pemula, kan besok lama-lama numpuk terus ya Mbak Tia bisa jadi majority ownership dari BCA gitu ya. Amin. Terus Anda diangkat semua jadi direktur ya, direktur cabang 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kemudian apa lagi bedanya? Common stock dia punya hak suara. Apalagi? Hak dividen. Tapi dividennya belakangan setelah saham preference. Benar kan? Saham preference dulu dikasih dividen, baru setelahnya saham biasa kalau ada uangnya. Kalau uangnya masih gitu ya. Terus juga hak liquidating. Jadi kalau perusahaannya bangkrut, siapa yang didahulukan menerima aset perusahaan? Hasil penjualan perusahaan, hasil likuidasi. Obligasi dulu, terus siapa? Pemegang saham preference, baru pemegang saham biasa. Kalau pemegang saham preference tadi ada voting right nggak? Hak bersuara nggak? Nggak ada. Nah, itu salah satu bedanya pemegang saham biasa dan pemegang saham preference. Jadi apa tadi bedanya tadi? Jadi bedanya apa aja? Nah, jadi bedanya ini ya. Dividen, ada dividen setelah saham preference, voting right, hak likuidasinya after, setelah siapa? Setelah obligasi dan preference. Yang online sudah bisa dengar share screen saya kan? Sudah, Bu. Ya, oke. Dividen juga setelah preference. Nah, ini kurang lebih bedanya ya. Ada beda yang lain juga. Ya karena dia sudah punya prioritas dilebihkan lebih dulu untuk dividen, kemudian lebih dulu untuk likuidasi. Tapi ada juga saham yang menawarkan bisa dikonvertible kan. Misalnya dari saham biasa bisa ke saham preference, itu ada kan ya. Ada beberapa perusahaan yang menawarkan itu. Nah, sekarang kita akan kembali ke kenyataan bahwa Anda adalah mahasiswa akuntansi, bukan mahasiswa finance. Maka kita harus mencatat bagaimana sih pencatatannya kalau perusahaan itu menerbitkan, ini tolong dibagikan worksheetnya, Mas yang online, yang di Zoom, tadi saya kirim novel ya. Nah, sekarang bagaimana pencatatannya kalau perusahaan menerbitkan
saham. Yang pertama nanti kita akan bahas saham dengan nilai nominal, nilai per value-nya yang tercantum di sahamnya, dan yang tanpa nominal, dan saham yang diterbitkan secara lamsam atau barengan dengan surat berharga yang lain, atau saham yang diterbitkan dengan transaksi non-tunai. Nah, ada 4 nanti yang akan kita bahas. Kita bahas satu-satu. Gimana kalau saham itu dijual? Tadi kan kita lihat ya, kayak BCA itu ada nilainya diperdagangkan 8.450 sekian. Nah, ada beberapa perusahaan itu yang tidak mencantumkan nilai par value-nya. Nilai par value itu apa ya? Gampangnya. Nilai yang tertera. Iya, nilai yang tertera di kayak uang itu loh. Uang kan ada 10.000. Tapi kalau uang kan emang harganya 10.000 ya. Tapi kalau saham 10.000 tapi bisa diperdagangkan di luar harga itu. Gitu. Nah, gimana itu? Terus ada juga saham yang perusahaan yang menerbitkan saham dengan nilai per value. Artinya setiap lembarnya tuh dikasih harganya gitu. Walaupun harganya tuh bisa beda dengan harga yang ada di bursa efek gitu. Nah, banyak perusahaan yang nggak suka dengan mencantumkan nilai parnya gitu. Kenapa? Ribet nyatetnya, bener nggak? Kalau tanpa nilai fair value, saham yang diterbitkan tanpa nilai fair value, itu mereka untuk menghindari kebingungan mencatat versi fair value dan versi par value-nya. Jadi kan surat berharga itu harus dicatat sebesar nilai fair value. Nilai fair value itu apa? Nilai wajar. Nilai wajar itu apa? Kalau saham ya nilai yang ada di bursa. Bursa itu dianggap nilai yang wajar karena hasil transaksi yang wajar gitu. Nah, jadi ada 2 tipe ya, saham yang diterbitkan dengan fair value dan yang dengan non-par. Nah, ini contoh. Contoh, sebentar, ini yang mentranslate asisten saya harus tahu ini benar nggak translatannya. Terus sebenarnya disahkan tanpa nilai nominal. Nah, ini contoh yang tidak ada nilai fair value-nya. Dia nerbitin 10.000 dan 500 saham secara tunai dengan harga 10 per saham. Sebentar loh, video elektrik diatur dengan 10.000 saham biasa yang disahkan tanpa nilai nominal. Oh, dia boleh menerbitkan 10.000 saham biasa tanpa nilai nominal. Nah, dari otorisasi 10.000 itu dia baru mengeluarkan 500 saham seharga 10 per saham. Berarti ini harga 10 itu di harga apa? Harga yang terjadi di mana? Di pasar. Nilai fair value-nya, bukan nilai nominalnya. Karena nggak ada nilai nominalnya. Berarti nyatetnya gimana? Nah, nyatetnya gimana? Dari sisi perusahaan, Video Electronics. Cash, debit, good, sebesar berapa? Good, kreditnya apa? Ekuitas. Ekuitasnya berupa saham biasa. Saham biasa ini nggak ada keterangannya kok, saham. Ya kan? Ya, ordinary. Berarti ya saham biasa. Nah, kayak gitu. Nggak ribet kalau tanpa nilai par. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau nggak saya lanjut ya. Nah, sekarang. Oh, ini kalau kemudian tadi kan ada 10.000 ya, dia baru nerbitin 500. Kalau dia nerbitin lagi di harga 11, ternyata di pasar harganya jadi 11.000, berarti dia nyatetnya di harga 11.000. Pokoknya hanya mengikuti harga yang ada di bursa, nyatetnya. Sesimpel itu. Nah, tapi ada beberapa negara yang mengharuskan nilai par value dinyatakan dalam sahamnya. Contohnya ini. Bentar ya, ini asistennya kok menerjemahkannya. Beberapa yang mengharuskan saham memiliki nilai par. Yang dinyatakan dia sebelumnya menggunakan 1.000 saham dengan nilai dinyatakan pada masa perusahaan secara tunai dan mempunyai
Nah, sekarang kalau tadi contoh yang ada atau tidak fair value yang tadi contohnya? Tidak. Sekarang gimana kalau perusahaan itu harus mencantumkan nilai par dalam sahamnya? Contohnya, sebuah perusahaan mengeluarkan 1.000 saham, nilai parnya 5. Terus nilai wajar atau fair value yang terjadi di pasar saham tuh 15.000. Berarti gimana nyatetnya? Cashnya berapa? 15 kali 1.000, 15.000. Terus modal sahamnya berapa? 5 kali 1.000. Sisanya apa? Agio saham. Kok pinter banget sih? Ya udah nggak usah diterangin. Nah, kayak gini. Jadi apa agio saham itu? Premium ya, premium. Di sini istilahnya premium. Premium itu apa? Kan dia nilai yang tercantum di saham cuma 5 toh. Sementara di pasar saham laku berapa sih saham itu? 15. Nah, ini kelebihannya. 15 dikurang 5 kali 1.000. Nah, itu namanya premium. Kayak kita bahas obligasi kemarin kan? Nah, sekarang itu yang di worksheet coba ayo dikerjakan dulu. Yang di Zoom juga. Worksheetnya sudah diterima yang di Zoom. Nah, sekarang silahkan untuk dikerjakan. Yang satu itu adalah ada per value-nya. Nah, ini kok soalnya sama. Salah saya, harusnya dibedain. Yang dua, no par value. Yuk, silahkan. Kalau sama nggak boleh nyontoh, tak giniin. Dah. Ada yang berbeda? Ya, good. Bisa kan? Gampang kan? Ya, terima kasih. Nanti ya untuk keaktifannya setelah selesai. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan lagi. Itu tadi kita bahas tentang penerbitan saham yang dengan dan tidak dengan fair value gitu ya, with and without gitu. Nah, sekarang gimana sih perusahaan kalau menerbitkan saham barengan dengan surat berharga yang lain? Jadi kan perusahaan kadang-kadang jualnya tuh barengan, ya jual saham biasa, jual saham preference jadi satu. Kayak misalnya Anda beli kalau di pasar, siapa mbak-mbak yang masih senang ke pasar, beli sop-sopan atau sayur asem, tahu nggak sop-sopan isinya apa aja? Wortel. Kok sop-sopan ada bayam sih? Ya Allah, masa nggak ya? Tolong. Apa? Ya, brokoli, kentang. Baby corn ya, itu sop mahal ya. Perasaan sop-sopan di keranjang itu 5.000 isinya aja nggak ada brokolinya. Ya, itu lamsam tuh kayak gitu ya, kayak sop-sopan, kayak sayur asem. Jadi belinya tuh di satu paket gitu. Nah, kalau Anda beli sop-sopan sendiri, itu kan harganya lebih murah kan? Satu kantongnya paling 5.000 ya, atau 10.000 lah. Tapi kalau Anda beli baby brokoli sendiri, wortel sendiri, jamur sendiri itu akan lebih mahal gitu. Nah, maka agar menarik beli, perusahaan itu menjual surat berharganya secara lamsam atau borong apa ya namanya? Lamsam kayak kayak itu loh. Satu paket gitu ya, satu paket kayak sop-sopan dan sayur asem, kok sayur asem tadi bilang sayur asem gitu ya. Nah, bagaimana kalau perusahaan itu menjual sahamnya secara lamsam? Ada dua metode. Yang pertama metode proporsional, yang kedua adalah incremental methods atau metode tambahan. Jadi yang namanya penerbitan dengan sekuritas lain tuh jualnya jadi satu. Di satu paket sop-sopan ini tadi, itu kan ada wortel, loncang gitu ya. Loncang tahu nggak, Mbak? Yang apa loncang? Kayak gimana coba? Tes. Hah? Iya, daun bawang. Kalau kapri tahu nggak? Ya, saya tes menurut Webel nggak ya yang sekarang tuh anak-anak sekarang. Nah, gimana kalau seperti halnya sop-sopan tadi, lamsam itu menjual satu paket ini. Terdiri dari saham biasa, ordinary, dan saham preference. Nah, kalau dijual barengan itu kan lebih murah kan? Kalau dijual sendiri-sendiri mungkin bisa 1.000 satu lembar. Kalau saham biasa, saham preference mungkin 1.500.
Nah, kalau dijual barengan, harganya misalnya jadi 2.000. Nah, 2.000-nya ini nggak boleh kalau di akuntansi dicatat saham lamsam, nggak boleh. Sop-sopan, nggak boleh. Harus didetailkan. Oh, wortel sekian, brokoli sekian. Nah, kayak gitu juga. Ini juga harus alokasikan yang harga borongan ini harus dialokasikan ke saham biasa dan saham preference. Metodenya menggunakan proportional methods dan incremental methods. Gimana itu proportional methods? Nah, ini contohnya. Contoh, sama nggak? Jangan-jangan saya membaca, ngasih soal ke Anda sama lagi. Beda kok, insya Allah beda. Nah, coba Rafonets Corporations menerbitkan 300 lembar saham biasa. Nominalnya 100 lembar. Saham dan 100 lembar saham preference dengan nilai nominal 50. Dengan harga lamsam 13.500. Iya kan, benar kan? Nah, sekarang kan dua-dua harganya diketahui ya. Ordinary share tadi berapa? 300 lembar. Harga per lembarnya berapa? 10. 20 toh. Harga pasar kok. Harga pasarnya kan 20. Ini loh, harga saham pasarnya 20. Terus saham preference-nya harga pasarnya 90. Nah, berarti fair value nilai pasarnya dari saham preference dan saham biasanya Rafones itu 15.000. Tapi karena dijual secara borongan, lamsam, harganya cuma dijual di harga 13.500. Nah, 13.500 itu harus dialokasikan. Berapa yang harus dicatat di saham biasa dan berapa yang harus dicatat di saham preference. Nah, kita lihat 15.000 ini kita bikin apa? Alokasi. Alokasinya berarti kalau 6.000 bagi 15.000 berarti ini 40%-nya. Begitu juga yang saham preference 9.000 bagi 15.000 kan 60%-nya. Nah, dialokasikan yang 13.500 yang harga borongan tadi itu dialokasikan berdasarkan persentase nilai wajarnya. Berarti saham biasa dapat berapa? Di 40% dari 13.500. Saham preference berapa? Iya, nah terus tinggal dikalikan 13.000 kali 40% dan yang saham preference 13.500 kali 60%. Anda udah mulai mengerjakan walaupun belum diterangkan, ya udah dikerjakan. Proporsional dan incremental. Yuk. Ya enggak deh, nanti enggak saya berdosa. Sekarang yang incremental. Incremental baru Anda kerjakan ya. Nah, kalau yang incremental itu ada satu harga yang nggak diketahui. Ada satu harga yang tidak diketahui, gitu ya. Kan ini contoh, kalau yang tadi kan dua-dua harga pasarnya diketahui kan? Nah, kalau yang incremental itu biasanya ada satu harga pasar yang tidak diketahui. Misalnya, ordinary share-nya harganya 300, harga pasar 20, tapi preference share-nya nggak tahu harganya. Berarti kita cuma bisa ngitung harga pasar siapa? Berarti yang ketemu di sini cuma harga pasarnya siapa? 6.000 ini. Ordinary, tadi bilang ordinary ya. Kalau saya dengarnya share-nya gitu. Ordinary share gitu. Nah, berarti kalau harganya lakunya 13.500, berarti tinggal dikurangi aja. 6.000 ketemu harga saham alokasi untuk preference. Semudah itu kan? Gampang banget AKM udah A semua itu. Ya, sekarang kerjakan yang itu. 3 dan 8. Kok 3 yang A, proporsional dan incremental. Sudah? Yuk, siapa yang mau membahas? Yuk, Mbak silakan. Dibaca boleh. Dibaca boleh, ditulis boleh. Ini kalau didiemin nggak boleh.
Ayo. Ayo. Mau dibaca atau gimana? Ya, kan nggak mau nulis kok. Nggak suka. Astagfirullah. Nggak mau ini, nulis pakai ini di depan? Mau nggak? Nggak. Mau dibaca aja? Ya, silahkan apa aja. Berapa Mbak? Gimana? Mana coba kalau dibaca? Teman-temannya lah makanya mending senang dikerjain apa di papan tulis apa dibaca? Ditulis aja ya. Jawabannya aja. Ininya kayak ini hitungannya ini loh Mbak. Oke, good. Boleh dijelasin nggak ke teman-temannya? Itu kenapa ada premium dan saham preference untuk jurnalnya? Kalau untuk alokasinya ada pertanyaan dulu nggak? Udah sama, jelas semua yang di belakang? Ya, sekarang jurnalnya. Nah, gimana itu bisa ketemu 300 dan premium untuk preference dan ordinary? Untuk share capital preference itu kan hasilnya kan 100.000 dolar. Ya. 300.000. Oke. Oke, berarti premiumnya itu selisih antara apa? Fair value dengan harga alokasi lump sum toh? Alokasinya berapa preferensinya? Nah, 344 sementara harga fair value-nya berapa? 300. Nah, premiumnya adalah selisihnya, benar nggak? Ya kan? Ya. Terus 105 dapat dari mana? Ya. 200. Ya, alokasinya ya. Alokasi untuk ordinary 305. Oke, good. Ya. Good, Mbak. Nanti nama NIM-nya nanti ya. Ininya dicatat. Good. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Alokasinya lebih kecil dari apa maksudnya gimana? Dari harga mana yang lebih kecil? Lebih kecil kok. Oh, ini bukan ini toh, Mas. Oh enggak, bukan premium. Kalau harga ternyata misalnya harga di sini 2.000 per lembar, ternyata di pasar harganya 1.800 gitu toh? Ya bukan premium. Apa? Diskon ya, diskon ya. Iya, share diskon. Udah naruhnya tapi nggak di kredit, di debit ya. Ada pertanyaan sampai sini, Mbak? Boleh kok. Iya. Hah? Enggak apa-apa, ada koma juga enggak apa-apa. Beda ya, dibulatkan juga enggak apa-apa. Tapi kalau realnya ya ada biasanya 2 di belakang koma kan tadi kayak di bursa tadi harganya juga 2 di belakang koma. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Yang di Zoom? Oh, yang hasilnya ditolong difoto ditaruh di yang di Zoom gimana biar tahu? Ditaruh di grup atau Oke, sekarang yang incremental method. Siapa? Oke, siapa yang lebih dulu tadi? Mbak ya, lebih dulu. Iya. Mbak atau Mbak? Saya nggak tahu. Ya udah, yuk. Siapa yang merasa lebih dulu? Yuk. Ayo, yang incremental method, yuk.
Ya enggak, ya satu-satu dulu. Yuk, satu-satu dulu ya. Ayo. Iya, saya rasa saya tuh nggak bisa nangkep yang lebih dulu yang mana. Perasaan semua sama jadinya. Kan namanya belajar. Yang ini aja kayaknya yang itu habis. Ini di foto atau di foto dulu ya? Di foto dulu ya, nanti temennya udah. Yang di Zoom, oh udah, boleh dihapus. Yes. Apa? Kalau di soal kan berarti nggak ada market value untuk. Iya, kalau incremental enggak. Berarti nggak usah dituliskan ya, Bu. Apa ya? Nggak usah dihitung kan? Ya enggak usah. Nggak usah. Berarti ini nggak ada tanggung. Kemana? Enggak ada. Cuman market value untuk ordinary toh? Ya. Nah, sisanya baru ketemu alokasi untuk preference. Itu nggak usah dipersenkan kan, nggak ada itunya, nggak ada yang preference ya, kayak gitu aja. Benar kok jumlahnya. Oh iya benar. Terus fair value. Itu fair value apa? Iya, fair value ordinary-nya. Terus sekarang berarti kan harga lamsamnya 650 toh? Yang punya ordinary 2 itu berarti selisihnya punya preference. Langsung diselisih aja nggak apa-apa, Mbak. Nggak usah ngikutin tabel ini, nggak apa-apa. Yang penting tahu caranya ya. Harga bukunya 200 toh? 200 toh? 200 dikurangi 221 500. Berarti berapa? 21 berapa coba? Harga per value ordinary share-nya kan 2.000 kali 100 toh? 200.000. Sementara harga pasarnya berapa tadi? 2.000. Iya, dikurangin 21 toh. Nah, 1.500 yang premiumnya. Premium ordinary ya, iya. Itu preferensinya kalikan ya, Bu. Betul. Tiga ratus berarti dikurang 428 dikurangi 300 toh? Ya. Benar nggak? Insya Allah ya kok. Yang hitungnya benar nggak tadi? Benar Pak. Nah, itu 25 atau 215? Yang premium ordinary itu berapa itu? Bu dijelasin toh. Kelihatan 25. Ya, lebih jelasin lagi nulisnya 21 500. Kirain tadi 25. Ya. Ya, bismillah. Ada yang berbeda? Ada pertanyaan? Yang di Zoom nanti diberi foto ya sama temen-temennya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Mudah toh? Oke, mudah ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah,
Sudah? Sudah bisa move on ke materi selanjutnya? Sudah belum? Anda kalau diem tuh saya nggak ngerti loh, sudah atau belum. Ya, ya gitu dong. Jadi biar saya kan bukan ini, ahli meramal. Nah, sekarang gimana kalau sahamnya dibeli tidak dengan cash, tapi dengan transaksi non-tunai. Misalnya, perusahaan Telkomsel menerbitkan saham diganti dengan hak paten atau diganti dengan tanah. Nah, kalau diterbitkan dengan transaksi non-tunai, maka yang dicatat adalah sebesar nilai yang pertama. Alternatif yang pertama, gunakan nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Misalnya PT Telkomsel terbitin saham tapi ditukar dengan tanah. Berarti yang dicatat sebesar nilai wajar tanah yang diterima. Nah, kalau nggak ada, kalau nilai wajar tanahnya nggak ada, maka gunakan yang kedua, yaitu nilai wajar barang. Ketika nilai wajar barang dan jasa tidak dapat diukur secara handal, maka gunakan nilai wajar dari saham. Berarti sahamnya Telkomsel, nilai wajarnya, bukan nilai par value-nya. Nah, kalau 1 dan 2 nggak ada, pakai jasa appraisal. Appraisal itu apa sih? Jasa penilai. Ya, Anda itu profesi bagus loh, profesi appraisal. Anda nanti bisa habis akuntansi ikut ujian appraisal, jadi profesinya appraisal, menilai aset gitu ya. Nah, jadi kalau transaksi non tunai digunakan 3 alternatif harga. Yang pertama apa? Nilai wajar barang atau jasa yang diterima. 2, nilai wajar saham. 3, jasa appraisal. Nah, contoh. Ini contoh. Marlowe Company jual saham 10.000 per lembar dengan nilai 10 untuk mendapatkan hak paten. Nah, kalau Marlowe Company tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar paten, tapi dia tahu nilai wajar sahamnya, maka yang dicatat sebesar nilai wajar sahamnya. Berarti gimana cara nyatetnya? Pinter. Kenapa kok paten didebit? Iya, ya kan Pak, karena paten. Karena kita jual, kan tadinya cash kan, kalau itu transaksi cash kan. Tapi ini ditukernya tuh nggak dengan cash, tapi dengan paten. Nah, berarti perusahaan akan dapat paten. Sementara di sisi kredit apa yang bertambah? Share capital atau equity atau share capital gitu, ya. Oke. Nah, ini belum ada ininya. Apa premiumnya, ya kan? Karena nilai nominalnya adalah 10 lembar, nilai nominalnya apa? 10. Nah, sedangkan patennya harganya berapa? 14.000. Berarti ini sisanya 140.000 dikurang 100. Ini kan? Ya kan? Ini ribu, satuannya ribu. Nah, gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Bu. Yes, langsung. Sekarang, kalau yang kedua, Marlowe tidak dengan mudah menentukan nilai wajar saham, tapi bisa menentukan nilai wajar paten. Berarti gimana? Ya udah, Bu, patennya 150, kreditnya share capital, premiumnya 50, pinter. Ya nggak usah kuliah aja. Nah, sekarang kalau Marlowe dengan mudah tidak dapat menentukan nilai wajar saham ataupun paten. Dan berdasarkan konsultan independen, appraisal harganya paten itu 125. Ya udah ditulis aja patennya 125, share capital dan share premium. Ya, good, pinter. Pinter. Nanti di rumah dikerjakan yang ini ya, yang nomor 4. Sekarang saya lanjut dulu. Ini biaya penerbitan saham ya, Mbak Tia ya, pasti Mbak Tia tahu juga ada biaya penjaminan, biaya akuntansi, biaya pencetakan, biaya pajak dan lain-lain dan sebagainya. Nah, sekarang saham treasury. Apa sih saham treasury itu? Oh, Anda pintar banget sih. Ya Allah, udah aja kalau gitu ya. Saham yang dibeli kembali atau di buyback.
Dulu pernah nggak ada yang masa kecilnya minum susu SGM? Siapa? Masih sampai sekarang? Kirain masih sampai sekarang. Nah, susu SGM tuh dulu go public ya. Dulu go public. Sekarang udah dibeli kembali, di buyback, di treasury. Jadi treasury itu saham udah dijual ke publik, dibeli lagi sama pemiliknya. Itu treasury gitu ya. Nah, apa? Ada yang mau ditanyakan? Iya lupa. Bentar. Ini baru mau nyari video. Sebentar. Mau jelasin tentang treasury. Treasury. Iya agak bingung saya antara ini sudah atau belum. Nah ini treasury. When it comes to investing in common stock, there are 4 categories to be aware of: authorized, issued, treasury, and outstanding stock. Authorized stock is the maximum number of shares. Jadi kalau bicara saham ada authorized stock, itu yang diotorisasi. Bolehnya tuh nerbitin maksimal berapa? Nggak bisa kita tiap butuh dana nerbitin saham. Kalau nggak bisa, harus sesuai dengan apa perhitungan tertentu gitu ya. Jadi ada authorized stock. A company is legally allowed to issue. This limit can only be extended or otherwise changed by a shareholder vote. Often, companies will not issue the full amount of its authorized stock, keeping a portion in reserve for future needs. Issued stock refers to all authorized shares that have ever been made available for purchase to investors. While not all authorized stock is issued, all issued stock has been authorized. Sometimes, corporations will buy back some of their issued shares. There are various reasons for doing so, including using them for future procurement, to boost earnings per share, and to add a reserve from which shares can be used as stock options, pension plans, etc. Shares that have been repurchased by the issuing corporation in this way are called treasury stock. Once these shares have been bought back, the company has the right to retain, cancel, or reissue them. The quantity of a company's treasury stock is included in the number of issued stock. Treasury stock does not hold certain privileges such as voting rights, nor the claim to dividends. Finally, outstanding stock incorporates all issued shares that have not been repurchased and are therefore in the hands of investors. A useful formula to help you remember this relationship is issued stock minus treasury stock equals outstanding. Issued stock dikurang treasury stock sama dengan outstanding stock. Jadi saham yang beredar itu adalah saham yang dikeluarkan dikurangi dengan saham yang dibeli lagi oleh perusahaan. Jadi treasury itu saham perusahaan udah dikeluarkan dibeli lagi oleh dia sendiri. Jadi kayak Telkomsel udah jual saham ke bursa dibeli lagi sendiri. Itu treasury stock gitu ya. Nah, apa dampaknya buat pencatatan akuntansinya gitu ya? Kalau treasury stock, bagaimana dampaknya pencatatannya? Nah, jadi kalau ada saham treasury, dia dia akan mengurangi apa? Saham yang beredar dan nilai ekuitasnya, ya kan? Ini misalnya, dia sudah punya saham perusahaan Pacific Company, punya 100.000 lembar saham. Nilainya nominalnya 1 dan harganya $10 per lembar gitu ya. Selain itu juga memiliki laba ditahan 300. Berarti kan share capitalnya 100 kali 1, 100. Share premiumnya berapa ini? Kok 900 dari mana ini? 100.000. 100.000 kali 900 dari mana? Oh ini kan harga pasarnya 10.000 ya kan? Harga pasarnya 10 kali 100 berapa? 100.000 kan? Nah, sementara harga share capitalnya hanya 1 kali 100. Sisanya berarti 9 kan? 9 kali 100, 900.000. Return earnings-nya 300. Ini sebelum treasury stock gitu ya. Sekarang kalau perusahaan, ini yang di Zoom sudah lihat belum ya? Udah ya? Sudah, Bu. Oke. Sekarang bagaimana kalau perusahaan melakukan treasury stock? Jadi dia sudah menerbitkan namun pada 20 Januari dia mengakuisisi lagi 10.000 lembar sahamnya dengan harga 11 per lembar.
Jadi saham yang udah dikeluarin tadi sebanyak 100.000 tadi diambil lagi 10.000 lembar dengan harga 11. Berarti apa yang dikeluarkan oleh perusahaan? Cashnya dikredit sebesar 11 kali 10.000. Debitnya apa? Treasury share. Kenapa kok treasury share itu didebit? Kok karena bertambah? Karena mengurangi ekuitas. Kan tadinya ekuitasnya 100.000, diambil 10.000, tinggal 90.000 kan. Jadi didebit itu karena dia mengurangi ekuitas. Mengurangi jumlah lembar saham yang beredar. Ya, ada pertanyaan? Nah, kita lihat setelah treasury share. Tadi kan 100, ya kan? 900 return earning. Nah, dikurangi ini 110. Jadi kan tadi didebit kan? Nah, itu mengurangi ekuitas. Ketemunya 1.190.000. Itu dampaknya. Dampak ke ekuitas. Jadi mengurangi jumlah ekuitas. Itu treasury share. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kurang satu lagi. Ada pertanyaan? Oke, enggak. Nah, sekarang share split. Nah, apa itu share split? Tadi sahamnya Mbak Tia itu kan mahal banget kan. 8.450. Sementara ada saham lain yang kecil-kecil, yang murah-murah gitu kan. Tadi ada properti tadi cuma 79 per lembar. Nah, kadang perusahaan melakukan share split. Share split itu apa sih? Share split itu untuk mengurangi nilai pasar saham. Satu saham bisa dipecah jadi 2. Ini 1:2. Ada juga perusahaan yang baru saja melakukan share split itu satu saham dipecah jadi 5. Oh iya, ada yang 5. Tapi tidak mengubah nilainya. Jadi misalnya tadi sahamnya BCA harganya 8.000. Kalau dilakukan share split, dia satu lembar. Kan share split 1 lembar jadi 2, berarti 1 lembarnya 4.000. Anda pinter banget. Saya belum selesai ngomong, Anda udah tahu harganya. 4.000. Nah, pinter banget kan Anda? Nah, kayak gitu. Jadi tidak mengubah nilai ekuitas. Yang berubah apanya? Kok harga sahamnya? Tanya, Bu. Nih kaget. Iya. Jumlah lembar sahamnya yang berubah. Gitu. Ya, apa Mas? Enggak, Bu. Tadi ikut jawab. Oh iya. Nah, ini ya, before share split. Sama jumlahnya kan 150. After juga sama. Kenapa? Kenapa kalau after sama? Iya, hanya yang berubah jumlahnya saja. Nah, pinter banget. Kalau sini ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Oke, sekarang PR-nya ini. Ini PR. Kerjakan yang sudah dijelaskan sampai hari ini. Silakan pilih yang sudah dikerjakan sampai hari ini. Iya, kalau sudah diterangkan semua ya dikerjakan semua. Kalau belum ya dipilih yang sudah. Yang ada di chat. Oh, jadi tugasnya dikerjain yang belum dikerjain aja, Bu? Kok yang belum dikerjain? Itu tugasnya dikerjakan yang sudah dijelaskan saja sampai hari ini. Oke, Bu. Oh iya, Bu, kata Ibu kan yang kemarin tuh bakal ada dikumpulin di Bismart ya, Bu, tugas kemarin. Iya, maaf ya, Mas. Nggak ada terus, Bu. Iya. Ada, insya Allah segera ada. Oke, Bu. Oke. Saya presensi dulu ya, sebentar. Baik, kalau tidak ada lagi, mari kita akhiri kuliah kita hari ini dengan membaca doa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya.